harus bisa beradaptasi dengan teknologi juga ya. Apalagi Ya, harus sekarang bisa bahasanya beradaptasi. teknologi artificial intelligence ya, AI ya. Nah, Nah, jadi kita emang harus bisa beradaptasi betul. kalau dari sisi profesi, Cak, berarti kalau tadi dijelaskan sebenarnya digital marketing ini kan luas banget ya. Maksudnya Luas, luas. maksudnya bukan satu profesi gitu. Di dalam digital marketing ini kan ada tadi apa copywriter, video editor, bahkan mungkin videographer juga. Terus ada juga apa ya konten kreator. Belum lagi nanti bicara tadi yang di awal sebutin ada KOL, ada influencer, ada dan lain-lain. Nah, ya seperti itu ya ternyata bayangan saya sebelumnya digital marketing satu profesi khusus, tapi ternyata itu kumpulan dari aktivitas tadi ya, yang akhirnya bisa di Iya, iya, breakdown iya. jadi beberapa profesi kecil tadi. Nah, oke, Perkembangannya. gini Cak. Mungkin kita balik ke digital marketingnya sendiri ya. Ya, Kalau mungkin Cak Apong boleh sharing Cak ke Sobat M Karyo untuk step by step nih menjadi seorang digital marketing profesional itu yang seperti apa sih? Katakanlah apakah harus punya background seorang marketing atau mungkin kuliahnya atau belajarnya di marketing. Tapi kan tadi Cak Apong juga kuliahnya teknik elektro kan. Nah, tapi iya, iya, bagaimana iya. ketika dengan backgroundnya bukan di marketing itu beralih ke digital marketing biar nantinya menjadi seorang digital marketing profesional itu bagaimana, Cak? Mulai dari langkah yang mudahnya, terus kemampuan Ya. apa saja yang harus dimiliki, gitu, Cak. Jadi gini sih, sebenarnya kita kalau kita bicara langsung yang dalam 1 2 tahun terakhir ya, kita nggak Hmm, bicara yang 3 4 tahun sebelumnya. Kalau 1 2 tahun terakhir ini, misalnya rekan-rekan Sobat M Karyo ingin mencari profesi di digital marketing, hmm, eh, kita harus bisa punya uniqueness. Nah, dulu itu uniqueness-nya itu adalah antar orang gitu ya, atau antar profesi. Contoh misalnya, dulu mungkin 1 2 3 tahun yang lalu profesi di apa video editor itu keren banget. Copywriter, wah itu dicari. Kenapa? Karena hampir semua konten menggunakan copywriting, hmm, ya kan? Mau Instagram ada captionnya, YouTube juga ada descriptionnya, hmm, TikTok hmm. walaupun sedikit tetap ada juga gitu ya. Iya. Itu kita nggak bicara blog, zaman blog sebelum zaman blog itu ya orang harus punya kemampuan untuk menulis gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya ChatGPT, kemampuan itu sudah nggak diperlukan lagi, Hmm, ya kan? Akhirnya orang yang hanya mengandalkan satu kemampuan tadi bingung dia, wah gila, gua nggak lagi pekerjaan lagi nih, sudah diambil alih sama ChatGPT. Artinya apa? Uniqueness sekarang tuh nggak cuma antar antar profesi atau antar skill ya, tapi uniquenessnya antara kita dengan engine gitu. Bagaimana kita sebagai manusia tuh punya kelebihan dibanding engine, harus punya kelebihan gitu ya. hmm, Tapi kelebihan juga nggak bisa cuma sekedar lebih baik gitu, harus benar-benar signifikan. Artinya gini, saya masih menemukan beberapa teman-teman yang copywriter yang cukup idealis ya, dia nggak mau menggunakan ChatGPT, dia masih bangga dengan kemampuan manusiawinya. hmm, Tapi kan kita tinggal nunggu waktu aja dalam 1 2 tahun ke depan atau mungkin nggak sampai 1 2 tahun ke depan, ChatGPT itu mungkin bisa lebih punya feels dalam menulis, kita nggak tahu ya. Bagaimana si artificial intelligence ini bisa mendevelop si ChatGPT ini agar lebih lebih humanis dalam hal misalnya pemilihan kata dan yang lainnya. Sekarang memang kita masih perlu menghaluskan kata-kata ketika misalnya kita mengenerate, tapi beberapa orang merasa itu sudah cukup. Artinya gini, ketika misalnya kita sudah merasa itu cukup, ngapain saya harus mencari orang copywriter gitu ya? hmm, hmm, Contoh misalnya kayak kayak sekarang video editor sudah banyak nih tools-tools yang gratis dan murah yang kita bisa gunakan dan itu sangat-sangat orang awam friendly gitu ya. Orang awam pun yang nggak ngerti, hmm, bahkan kemarin istri saya belajar CapCut itu senang banget, dia nggak ngerti, wah gue bisa bisa bikin video editor nih gitu. hmm, Di sana banyak template, kita tinggal masukin video kita, masukin template, selesai gitu kan. hmm, Begitu juga kayak misalnya di graphic design gitu ya. Dia udah nggak ada lagi ceritanya bikin logo, bikin apa harganya jutaan, ratusan ribu, sekarang udah puluhan ribu hitungannya.
Artinya di sini gini, teman-teman kalau misalnya memilih memilih spesialisasi di bidang digital marketing harus dilihat, saya bisa lebih baik signifikan yang cukup signifikan nggak dengan mesin yang sudah ada. Kalaupun misalnya kita nggak bisa lebih baik dari mereka, setidak-tidaknya kita mungkin bisa berteman dengan mereka. Artinya kita menggunakan mereka untuk kebutuhan kita gitu ya. Mm-mm. Artinya begini, mungkin dulu kalau misalnya kita mematok, kalau bikin artikel saya minimal 100.000 nih untuk Mm. 1.000 kata misalnya. Saya pakai ChatGPT, misalnya orang si klien bilang, wah mahal banget, saya pakai ChatGPT gratis, tinggal edit dikit, ya sudahlah selesai gitu ya. Kenapa nggak misalnya si copywriter berpikir, ya sudah kalau gitu saya pakai ChatGPT, saya edit dikit, saya jual cuma 25.000 misalnya, atau 20.000. Murah, tapi buat dia nggak ada effort. Mungkin dulu bikin satu artikel, satu hari dia butuh, untuk bikin 10 artikel dia butuh satu hari misalnya. Kalau dia harus mikir segala macam, harus searching, harus mencari informasi di Google di mana gitu kan, bikin artikel seperti itu kalau bikin artikel. Mm. Tapi sekarang dengan ada bantuan ChatGPT ngapain capek-capek? Effort tadi bisa dihilangkan, ambil ChatGPT, bikin kasih prompt yang bagus, yang sesuai, spesifik, biasanya akan keluar kata-kata yang bagus, tinggal edit dikit. Mungkin dulunya hanya bikin 10, satu hari kan bisa bikin 20-30. Artinya dengan dia menjual 25.000 atau 20.000 per artikel, itu sebenarnya hampir menutupi apa yang sudah mereka jual di beberapa Mm. tahun sebelumnya gitu. Karena juga Ya, nggak akan bisa kita paksakan jual artikel dengan harga yang tinggi saat ini. Contoh itu salah satu contoh. ya. Jadi Jadi memang ini Cak, ya, sorry tak potong. Harus bisa beradaptasi dengan teknologi juga ya. Apalagi ya sekarang harus bisa masanya beradaptasi. teknologi artificial intelligence ya, AI ya. Nah, Nah, jadi kita emang harus bisa beradaptasi hmm. betul. Kalau dari sisi profesi Cak, berarti kalau tadi dijelaskan sebenarnya digital marketing ini kan luas banget ya. Maksudnya Luas, luas. bukan maksudnya bukan satu profesi gitu. Di dalam digital marketing ini kan ada tadi apa copywriter, video editor, bahkan mungkin videographer juga. Terus ada Hmm. juga apa ya konten kreator. Belum lagi nanti bicara tadi yang di awal sebutin ada KOL, ada influencer, ada dan lain-lain. Nah, ya seperti itu ya. Ternyata bayangan saya sebelumnya digital marketing ini satu profesi khusus, tapi ternyata itu kumpulan dari aktivitas tadi ya, yang akhirnya bisa di Iya, iya, breakdown iya. jadi beberapa profesi kecil tadi. Betul. Jadi sekarang Hmm. kecenderungannya akhirnya begini lagi, Mas. Eh, Mungkin sebelum-sebelumnya ya 3-4 tahun lalu itu orang masih bisa proud bangga ya dengan dengan spesifik skillnya dia misalnya. Gue copywriter nih, gue keren kalau bikin copywriter ya. Hmm. Atau gue graphic designer nih, gue bisa bikin. Kalau kita ditanya lu bisa bikin video animasi nggak? Hmm. Nggak bisa. Gue bisanya cuma graphic designer doang. Oke. Hmm. Ada yang dia dengan bangganya bilang gue video editor, ya kan? Hmm. Lu bisa bikin grafik nggak? Nggak, itu kerja orang lain lah. Sekarang tuh akhirnya balik lagi gitu. Balik lagi, sekarang kalau lu cuma punya satu skill, berat gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya satu konten itu multi skill kan, konten itu. Iya kan. Orang harus punya Hmm. kemampuan dia artnya, harus Hmm. punya kemampuan bikin copywritingnya, harus punya kemampuan bikin editing videonya, bahkan Hmm. syuting juga dia syuting sendiri. Dan sekarang sudah nggak ada cerita bikin konten tuh mahal gitu ya. Jadi daripada saya mempekerjakan 4-5 orang atau 3-4 orang untuk membuat satu konten, Hmm. mendingan saya cari orang yang memang dia multitasking untuk semua Full semua stack spek dia bahasanya. punya. Full Iya, stack. full stack. Mau tidak mau, kalau di developer full stack ya. Hmm. Kalau ini kan mau nggak mau tuh, mereka harus 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 walaupun mungkin tidak expert ya, mungkin tidak selalu expert. Yang penting cukup, karena yang namanya konten itu eh somehow nggak harus quality lah. Quality tetap perlu diperhatikan. Artinya gini, kita misalnya video yang nggak bagus juga kita nggak suka gitu. Hmm. Tapi sometimes yang namanya konten itu lebih dominan eh frekuensi ya. Artinya gini, kalau misalnya kita bikin konten Instagram, saya pengen yang kualitasnya paling bagus, saya cuma 2 kali dalam sebulan. Saya Hmm. lebih memilih itu mendingan kualitasnya nggak usah terlalu bagus lah, tapi bisa 10 kali, 15 kali dalam sebulan. Itu lebih lebih efektif dibanding hanya 2 kali, 3 kali dalam Hmm. sebulan, tapi Hmm. kualitasnya wow gitu ya. Iya. Nah itu yang harus, karena kualitas ini kan apa? Menurut siapa kualitas? Kalau kualitas itu menurut si
user beda lagi gitu. Kadang-kadang kita melihat video-video viral kan boro-boro ada editing gitu ya. Ah, ini mah video biasa, syuting sedikit, masukin jadi viral gitu ya. Iya. Artinya ya memang eh, kita kita itu jadi black box lah. Kita nggak paham sebenarnya Dan viralnya sebenarnya karena apa juga kadang nggak jelas ya. nggak Karena tahu juga, adegannya, karena nggak tahu juga, skripnya, karena karena ceritanya, atau karena kata-katanya, karena lagunya apa. doang. Dan jarang sih, jarang video viral itu direncanakan. Biasanya video viral tuh ya sekedarnya. Kalau yang memang agensi bikin sebuah video bagus-bagus, biasanya nggak terlalu viral-viral amat. Biasanya ya. Dibuat bagus banget. Ya paling kalaupun dia mau bikin viral, dalam tanda kutip viral-viralan ya pakai buzzer, pakai kayak Campaign begini. lah ya, pakai campaign lah ya. Ya kayak gitu lah. Oke, oke. Berarti tadi ya, memang sebenarnya banyak sekali turunan spesialisasi dari apa Nah, terus digital gini, marketing jadi ini. kalau misalnya kita bicara itu memang harus pintar-pintar mencari mencari apa namanya celah ya. Artinya gini, ya saya bilang tadi, kalau bisa kita jangan bersaing dengan engine. Engine itu Hmm. bagaimanapun mereka eh, akan lebih cepat proses belajarnya, karena mereka menggunakan otak kiri lah kalau di kita kan. Tapi kita coba lebih banyak menggunakan sisi yang lain ya. Artinya contoh misalnya strategi, konsep strategi gitu. Itu belum ada mesin yang bisa strategi karena biasanya kan holistik ya, apa terintegrasi semua. Kalau orang bicara strategi kan biasanya terintegrasi dalam membuat sebuah strategi. Atau misalnya kita bicara gini, email marketing. Email marketing itu sudah banyak lah toolsnya ya. Tapi yang mempunyai strategi email marketing nggak banyak. Artinya mesin hanya sekedar mengirimkan email ya kan. Algoritma begini begini begini, mesin apa sorry engine-nya akan mengirimkan email, nanti besok 2 hari lagi dikirim email, tapi kontennya, konten kita bisa ngambil dari chat GPT misalnya. Cuman yang mengatur ritmenya agar orang itu nggak bosen ya kan dengan email kita, dan mereka willing to open kan. Email ini challenge-nya bagaimana orang membuka email kita kan. Kalau sudah terkirim semua email pasti terkirim lah, tapi Hmm. kalau untuk orang membuka kan dia harus tertarik tuh. Nah, membuat itu butuh butuh skill, butuh strategi kan. Hmm. Bagaimana ngatur frekuensinya, sebulan seminggu 2 kali kah, seminggu sekali kah, atau sebulan 3 kali kah? Terus kontennya seperti apa yang membuat orang itu tertarik untuk mengikuti dan yang lainnya. Jadi intinya memang eh ya mau tidak mau teman-teman harus harus me- memasukkan mikir sedikit lah, mikir lebih baik dibanding engine lah itu. Kalau Itu engine kan memang berarti sudah kerjanya content mikir. planner dong, Cak. Kalau ya tadi area content Ya planner ya. bisa content planner juga, jadi bisa Hmm. bisa juga content planner ya kan. Ya tadi saya bilang, jadi strategi konsep planner itu yang sekarang harusnya jadi pilihan atau jadi profesi yang mungkin bisa dilirik lah, Hmm. karena mengatur ya, mengatur strategi sebuah sebuah konten ya kan, dan yang lainnya itu memang butuh butuh skill manusia gitu, masih butuh Hmm. manusia buat Bahkan itu. kan sekarang ada istilah prom kan ya. Kalau di chat Iya, GPT itu kan ChatGPT kita Prom ya. menggunakan ya, kita menggunakan alat yang sama, misalkan contohnya ChatGPT. Tapi ketika kita memerintahkan mereka, promnya berbeda, tentunya akan outputnya jadi berbeda juga. Ya, yang saya bilang tadi. Jadi ketika kita menggunakan ChatGPT kan kita harus tahu bagaimana Hmm. prompt yang benar. Tapi kan sebenarnya prompt ini banyak yang ngejual ya, kalau mau ada duit sedikit beli Ya. ya. Tapi kalau saya lebih suka apa namanya, trial aja, Hmm. trial trial aja. Itu gratis kan. Soalnya kalau mau bayar yang ChatGPT yang berbayar. Tapi kalau sama kita gratis, coba aja terus. Oh, kayaknya kurang oke. Cari cari kata-kata yang lebih. Apalagi kalau yang misalnya yang bikin prompt ini adalah orang-orang copywriter. Rasanya sih mereka nggak ada Hmm. masalah gitu. Atau misal juga gini, ChatGPT kan sebenarnya secara konteks itu dia lebih lebih paham tuh dalam bahasa Inggris ya. Hmm. Eh bahasa lainnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat tuh lebih letter lucknya diterjemahkan aja dari bahasa Inggrisnya. Artinya mungkin kita harus open juga nih sebagai orang yang menggunakan tools yang dari luar, ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggrisnya dibagusin gitu. Hmm. Kenapa? Karena memang
ya mereka yang bikin ini adalah orang-orang yang berbahasa Inggris, ya kan? Bisa kita masukkan prompt dalam bahasa Indonesia, bisa banget. Cuman kan pemahamannya itu engine ini kan dia harus mentranslate dulu dalam bahasa Inggris, kemudian dia masukkan dulu tulisan, ditulis lagi dalam bahasa Indonesia kan. Kadang-kadang kata-katanya kalau saya pribadi saya lebih suka membuat prompt dalam bahasa Inggris, itu hasilnya lebih lebih valid dan tinggal kita translate aja lagi ke bahasa Indonesia gitu. Hmm, Gitu sih. oke. Cuma memang ada beberapa informasi-informasi yang masih belum lengkap ya. Artinya ya si ChatGPT kan Hmm, masih belajar menambah informasi-informasi tambahan. Kadang-kadang mereka tuliskan, oh informasi ini baru terakhir kami update 2022 misalnya. hmm. Ya itu oke, nggak masalah juga. Nah, Iya, seperti itu. oke. Berikutnya nih, Cak, mengenai tadi bagaimana menjadi untuk bisa menjadi seorang digital marketer profesional ya. Ya. Kalau tadi kan udah dijelaskan nih jenis-jenis profesinya yang terkait digital marketing, kemudian apa yang harus dilakukan untuk beradaptasi. Nah, untuk belajar teorinya Cak, atau belajar ilmunya, apakah memang bisa ya? Kan sekarang banyak banget tuh kursus-kursus online ataupun yang e-learning atau workshop yang cuma eh, 5 hari ya kan? Atau bahkan ada yang sebulan atau cuma sekedar video terus dijanjikan Anda akan ahli menjadi seorang digital marketer atau sosial itu sebenarnya faktanya memang bisa seperti itu atau harus bagaimana untuk seseorang itu biar bisa menjadi seorang digital marketer profesional itu aja. Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita bicara untuk menjadi digital marketer sih semua orang bisa lah ya. Selama dia paham toolsnya, kemudian dia Hmm, gunakan itu. Misal contoh, saya ikut kursus ya yang berapa ratus ribu gitu ya untuk hmm, bikin hmm, membuat iklan Facebook. hmm, Selesai, saya sudah jadi hmm, digital marketer. Selesai gitu ya. hmm, Tapi poinnya kan sebenarnya untuk menjadi lebih profesional berarti kan dia harus understanding dia lebih dalam, lebih 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 deep lagi gitu ya. Kita nggak bisa cuma sekedar gue tahu Instagram, kita bisa bisa bikin Instagram, hmm, bikin konten segala macam. Tapi eh, kita belum bisa menyebut kita sebagai profesional kalau kita juga nggak paham nih bagaimana sih seluk-beluknya sebuah konten Instagram gitu. Dan nggak bisa kita jual. Sebenarnya kan ini jadi profesi ya, kalau kita bicara Iya, profesional kita jadi ngomong profesi. profesi nih. Kalau misalnya dia menjadi profesi kan berarti dia harus terlibat di dalamnya. Hmm, Artinya gini, yang sebenarnya di digital itu kan perkembangan sangat cepat ya. hmm, Kalau misalnya dia nggak terlibat, dia hanya sekedar belajar, ya hanya belajar secara teori gitu ya, hmm, ya agak sulit dia. Mungkin tahun depan dia sudah nggak jadi lagi, sudah nggak laku lagi itu ilmunya dia, atau nggak sampai minggu depan apa 2-3 bulan ke depan bisa jadi dia sudah nggak berlaku lagi ilmu hmm. dia. Gitu. Yang saya bilang tadi gitu kan, Cepat ketika ya misalnya perkembangannya. cepat sekali, kita siapa yang tahu TikTok itu dalam beberapa bulan terakhir dia jualan, sekarang sudah tutup lagi. Nanti mungkin jualan lagi, kita nggak tahu kan. Iya, iya. Ya kan, thread keluar kemarin yang beberapa bulan lalu. Sekarang sudah nggak kenal lagi, nggak tahu kan setelah itu apa lagi. Kalau kita tidak menyelami masuk ke dalam industri digital marketing ini atau apapun lah namanya ya, ya kita agak sulit untuk menjadi seorang yang profesional, menjadikan profesi gitu. Kenapa? Contoh misalnya pengalaman saya untuk menghandle beberapa klien-klien dari perusahaan-perusahaan besar kan eh, ekspektasi mereka terhadap agensi atau terhadap partner mereka dalam hal digital itu adalah Hmm, hmm, mereka memiliki pemahaman setidaknya yang update dari agensi karena mereka hmm, nggak ada waktu untuk belajar sendiri gitu. hmm, Mereka nggak ada waktu untuk cari algoritma Instagram, mencari algoritmanya yang thread, mencari apa sih yang baru sekarang di sosial media, apa yang baru di TikTok, apa yang baru di LinkedIn hmm, gitu kan. hmm, hmm, Nggak ada waktu mereka untuk mencari itu gitu. Itulah tugas kita sebagai orang yang expert, kita menjelaskan, oh sekarang trennya seperti ini. Oh kalau misalnya mau bikin konten Instagram, sekarang yang lagi viral tuh seperti ini. Gitu, kontennya seperti ini yang lagi viral. Kalau mau bikin harus yang kayak gini misalnya. Kan dulu sering banyak misal spill gaji kamu, spill apa kamu gitu kan, OOTD segala macam. Lah itu kan iya. viral-viral. Kenapa? Ya memang ketika kita mengikuti pola yang lagi viral, yang lagi rame di timeline kita, itu biasanya akan lebih cepat untuk
Hmm. datangkan engagement dan yang lainnya gitu. Nah, itu kan perlu seorang yang memang dia menyelam dan dia tahu dan dia mengalami mengikuti prosesnya dan yang lainnya kan. Kalau cuma sekedar kursus mungkin tadi ya bisa sebagai basic lah. Artinya basic misalnya kita sama sekali nggak tahu nih. Atau itu bisa juga untuk menjadi akselerasi. Jadi ada beberapa lembaga kursus yang mungkin dia untuk mengupdate ada gitu ya. Ada yang Hmm. memang mereka mengupdate informasi-informasi baru tentang apapun lah itu, tentang algoritma iklan, dan algoritma dari organik, dan dari masalah algoritma Google keyword dan yang lainnya segala Hmm. macam. Hmm. Ya tergantung lah, tinggal kita lihat apa sih materi yang mau diberikan gitu. Dan kita ada di level mana sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang digital marketer profesional, kita ini ada di level mana, kita masih basic sama sekali nggak tahu, atau kita sudah mulai intermediate, atau kita memang sudah termasuk expert gitu ya, yang cukup update. Nah, kalau yang sudah expert sih rasanya kayaknya kursus-kursus seperti itu udah nggak diperlukan lagi. Mereka tinggal Hmm. mencari informasi langsung ke sumbernya. Itu misalnya kita bicara Instagram, ya kita buka aja Instagram, kita lihat tren-tren yang lagi ada Ya, apa ya. sekarang, algoritma Instagram seperti apa, kita pelajari gitu kan, itu levelnya expert, Berat- expert seperti itu. Berarti memang untuk kalau untuk ini ya maksudnya eh, pemula lah ya untuk sekedar dapat knowledge kemudian mencoba mengawali ya bisa lah ya Ya, menggunakan kalau kursus untuk ini. sebagai awal gitu ya, ya oke lah, cukup sekedar tahu tentang ini seperti apa, itu seperti apa, ini seperti apa gitu. Jadi eh, cukup cukup membantu. Tapi kalau misalnya kita sudah berkecimpung cukup lama, terus ya saya sih ngelihatnya nggak ada added value kalau kita ikut kursus seperti itu. Harus praktek juga lah intinya seperti Praktek biasa harus. lah. Kalau mau jadi profesional ya harus profesi kita. Hmm. Karena profesi, namanya profesi kan kita ikuti, kita dalami, kita kerjakan gitu kan. Hmm. Seperti itu. Oke. Eh, yang berikutnya nih Cak, profesi digital Hmm. marketing. Tadi kan di awal sempat disinggung-singgung juga ya mengenai competitiveness-nya kan yang mulai secara apa namanya benefitnya menjadi seorang profesional digital marketer gitu kan. Menurut Cak Apong nih perkembangannya. Kalau dulu itu kan pas awal-awal lagi booming ya, yang kita rasakan mungkin ya sekitar 3 tahun atau 5 tahun terakhir lah ya, sampai sebelum mungkin sebelum tahun ini atau kita nggak tahu apakah tahun ini sama. Kan seorang digital marketer itu kalau bekerja gajinya lumayan juga, lumayan ini ya Ya, ya, ya. tinggi. Hmm. Terus Hmm. seorang freelancernya pun juga rate-nya lumayan gitu lah. Hmm. Yang Hmm. sekarang tadi kan sempat di-spill di depan tuh. Yang sekarang sebenarnya trennya seperti apa? Apakah masih ini juga, masih menarik juga, atau mulai secara cost-nya mulai kompetitif gitu, mulai cukup kompetitif. Ya, memang sebenarnya sekarang gini. Jadi kalau kita bicara bicara kompetisi ya antara para digital marketer, ya sudah banyak yang sudah paham gitu. Hmm. Orang tuh sudah banyak yang ngerti, sudah tahu tentang digital marketing, tentang belajar tentang Instagram sendiri dan yang lainnya. Dan akhirnya mereka mencoba menjual diri mereka kan, skillnya Hmm. mereka. Nah, kompetisi-kompetisi seperti ini kan yang akhirnya membuat harga itu jadi jadi berperang untuk mereka di sisi harga gitu. Hmm. Terutama apalagi kalau misalnya kebanyakan teman-teman yang masih pemula ini kan mereka agak sulit untuk menjangkau corporate ya. Hmm. Kalau corporate memang dia sudah punya standar harga, walaupun pengalaman kita sekarang standar rate-nya mereka tuh agak di bawah dibanding 2-3 tahun lalu Ya, gitu. Jadi mulai kompetitif lah ya, eh, makin udah ketat mulai ya, kompetitif karena itu tadi mulai sama turun. sebenarnya. Jadi di level agensi kita ini yang dulu itu agensi-agensi besar itu nggak terlalu peduli di marketing, dan mereka agak sedikit jual mahal dengan Hmm. memilih klien-klien yang multinational company juga. Sekarang mereka udah mulai turun, udah Hmm. turun gunung lah istilahnya, Ya. mencari-cari mana nih yang mungkin second layer company yang mereka kejar gitu kan. Hmm. Nah, ketika ada second layer company yang masuk, yang dimasukin sama mereka, agensi-agensi sudah punya nama,
Maka agensi-agensi yang mediocre kayak kita-kita gini kan akhirnya harus berkompetisi dengan mereka gimana caranya? Dengan harga kan gitu. Dan itu semakin banyak dilakukan sama agensi-agensi yang memang istilahnya baru punya nama, kemudian mereka bikin agensi, udahlah, biasanya banting-banting harganya di sana Hmm. gitu. Nah, sementara kita yang sudah lama akhirnya kan, wah, kalau kayak gini akhirnya memang perang harga nih. Jadi itu di level agensi, di level bawah kalau kita bicara UKM sama. Hmm. Untuk mendapatkan klien, saya misalnya contoh, misalnya saya mencari freelance nih untuk menghandle bikin tadi ya copywriting gitu ya. Hmm. Itu harganya udah nggak masuk di akal sebenarnya kalau kita lihat. Tapi kan saya sebagai user senang-senang aja harga murah gitu kan. Quality sih ya Tapi quality tetap lah ya, kita maksudnya bisa dikontrol ini lah ya. kan. Ya sekarang kan ya sekarang gini mungkin teman-teman kalau misalnya mau niru ya tapi ya memang nggak gampang artinya kita cari aja klien-klien corporate tapi kita ketika membeli memproduksi apa produknya atau kontennya ya kita Konten. cari freelance-freelance gitu yang harganya murah. Kita bikin website di mereka 1 juta, 1,5 juta, Hmm. kita jualnya 30 juta, 20 juta, 15 juta, itu udah 10 kali lipat dari harga kita beli kan. Kenapa? Karena kita punya skill. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman yang memang dia ingin mencari targetnya lebih ke corporate atau yang lebih ke Hmm. profesional, itu memang mau tidak mau harus membekali diri dengan kekuatan dalam sisi strategi, sisi konsep. Karena itu yang dicari sih. Gitu. Nggak Hmm. cuma sekedar saya bisa bikin konten, saya bisa bikin desain. Itu semua banyak. Banyak yang bisa bikin. Bahkan waktu itu saya pernah ada klien tuh lengkap. Lengkap dia punya copywriter, punya Hmm. graphic designer, punya apa namanya video editor lengkap dia. Hmm. Cuma dia nggak ngerti cara makainya gitu. Cara mengoptimasi sosial media gimana. Itu kan butuh strategi, butuh Hmm. konsep, butuh planning ya. Hmm. Nah, jadi itu yang sebenarnya di, diperlukan gitu, nggak cuma sekedar gue ahli nih skill dalam membuat konten, copywriting atau gue bikin desainnya bagus, keren banget desain gue itu nggak terlalu diperlukan gitu karena ya pesaingnya banyak banget gitu. Bahkan kalau kita lihat di Canva itu desainnya banyak, udah model-modelan bagus-bagus, gue hanya bisa cukup bayar 90.000 selesai. 95.000 sebulan saya bisa dapat ribuan desain. Hmm. Sementara kalau saya harus bayar ke freelance 50.000 desain, Kali. satu desain, kali berapa saya sebulan? Saya misalnya Hmm. 20 sudah Satu 1 juta juta. kan. Hmm. Itu jauh banget dibanding saya menggunakan Canva gitu ya. Tapi kalau misalnya ada klien yang mau bayar saya misalnya, Hmm. "Pak, saya tolong bikinin konten dong untuk desain selama sebulan eh, 15 kali misalnya atau Hmm. 20 kali ya. Saya bayar 10 juta misalnya Hmm. atau 15 juta sebulan." Ya saya senang-senang aja. Tinggal saya kasih freelance tadi kan. Daripada saya capek bikin di Canva, saya suruh, suruh Hmm. orang aja. Hmm. Jadi sebenarnya yang sempat kita diskusi Mas Fajar. Jadi ya in term of yang kita itu antara perbandingan antara cost yang saya harus keluarkan dan berapa yang saya dapatkan nanti dan juga masalah timing. Artinya gini kan, kalau saya misalnya harus menghandle sendiri, ya mungkin akan lebih murah. Jadi biaya 1 juta tadi saya bayar freelance itu nggak perlu. Ya, Hmm. cuman kalau misalnya harus kerja sendiri terus kemudian itu kalau satu klien, kalau saya dapat Hmm. 2 3 klien, habis waktu saya hanya untuk saving Nah, satu ya. juta, nggak worth it, ya kan? Hmm. Hmm. Sementara saya bisa dapetin klien dengan harga 10 juta nih misalnya. Hmm. Saya kalau 3 kali dapat 30 juta, saya hanya spending 3 juta doang, sepuluh Iya. persennya. Ya nggak worth it saya harus kerjakan sendiri dengan ChatGPT, dengan si Canva, dengan apa gitu ya. Bahkan ya sudahlah mendingan saya kasih ke orang. Soal lumayan, lumayan juga. Dengan begitu saya akhirnya fokus mencari, membuat strategi dan mencari klien. Itu yang kita lakukan sekarang. Berarti Jadi kuncinya itu ya, waktu lah ya. ya kuncinya di masalah cost. Ini aja rasio cost antara kita dapatkan dengan kita Waktu keluarkan gitu. penyelesaian kan ya. Dan waktu penjelasan juga jadi Hmm. seperti itu. Makanya Hmm. kan ya harus bermain fleksibel lah ketika kita bicara Hmm. menjadikan si digital marketing ini sebagai profesi. Oke, kapan kita menggunakan skill kita sendiri, kapan kita mendingan kasih ke orang lain, gitu kan Hmm. tergantung saat itu kita dapat seperti apa. Kalau misalnya saya dapat klien misalnya, oh, sebulannya apa saya cuma punya budget 5 juta misalnya atau Hmm. 4 juta, ya udah saya kerjakan sendiri deh daripada saya Hmm. harus bayar 1 juta 1,5 juta ke freelance gitu Iya. kan.
Nah, seperti itu, perbandingannya seperti itu aja, simpelnya, simple as that. Kecuali kalau memang mungkin yang lebih spesifik, misalnya developer gitu ya. Developer kan nggak gampang. Artinya ya Hmm. untuk mempelajari developing, coding segala macam, ya butuh skill khusus lah ya. Jadi untuk beberapa skill-skill khusus yang mungkin memang eh, agak sulit untuk kita pelajari masuk, itu rasanya memang masih sedikit lebih aman, walaupun sekarang kan orang sudah mulai banyak yang belajar juga coding gitu ya, dengan adanya kemarin startup itu kan akhirnya coding itu menjadi satu bidang studi yang kayaknya seksi gitu loh. Gua kalau belajar Hmm. coding sekarang gue bisa kerja di startup besar gaji gede gitu ya. Tapi itu kan dulu ceritanya udah beda sekarang. Hmm. Jadi sekarang banyak juga kok programmer-programmer yang butuh cari cari income Iya, gitu kan. tapi Begitu emang begitu sebenarnya banyak. kalau coding tuh sama sih, mirip sih. Kalau saya lihat sejauh yang saya tahu ya, perkembangannya sama. Akan AI itu sekarang sudah bisa membantu. Kita misalkan bilang, tolong buatkan saya coding ini, dia bisa keluarin tuh. Tinggal copy paste, cek sebentar, compile jadi. Bahkan ada istilah namanya low code, sampai ke no code. Jadi sekarang bikin aplikasi itu udah nggak perlu coding juga ada, setahu saya. Jadi hmm, Ada. Saya juga maka kemarin bikin landing page nggak pakai coding Nah, kan. perkembangannya benar-benar ke arah sana kan. Jadi, Iya, betul. Cuman kan gini, artinya memang sekarang mesin itu harus harus kita waspadai karena dia akan mengambil banyak pekerjaan-pekerjaan, apalagi digital ya, digital hmm, marketing. Yang belum bisa dilakukan sama engine itu adalah membuat tadi strategi. Strategi itu kan spesifik ya, artinya ya bisa aja nanti mungkin ke depannya ya, ke depannya misalnya dibuatlah ada satu engine, misalnya dia apa nih kondisi sekarang, apa ininya hmm, segala macam, nanti outputnya strategi harus begini, bisa aja. Tapi eh, yang namanya strategi itu kan spesifik untuk produk tertentu, untuk kondisi tertentu, ya kan. hmm, Nggak bisa pukul rata nih, ini akan sama semua strategi seperti itu. Contoh misalnya kalau kita lakukan dengan satu klien misalnya, itu kita akan pelajari dulu nih klien ini punyanya apa, kebutuhan dia apa gitu kan. hmm. Dari situ kita mungkin bisa suggest, oh lu jangan pakai ini, mending pakai ini, seperti itu. Jadi saya sih melihatnya masih masih ada peluang yang cukup besar kalau misalnya kita masih bermain di level seperti itu dan kita bisa masuk ke levelnya corporate gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kita hanya mengandalkan skill basic tadi yang sekiranya gue bisa bikin copywriting, bisa bikin desain Ya, ya technical ya. agak sulit, agak sulit. Hmm. Oke. Menarik sekali nih diskusinya Cak Apong, dari tadi udah cukup detail, panjang, dan lengkap sekali ya. Mulai dari tadi Hmm. tren marketing, bagaimana Hmm. perubahan dari konvensional ke digital marketing, terus kemudian kisi-kisi bagaimana kita belajar menjadi seorang digital marketer kan. Bahkan trennya pun langsung dijelaskan juga sama Cak Apong bahwa ke depannya ya kalau mau tetap survive harus adaptasi, memanfaatkan teknologi ya. Memanfaatkan teknologi Iya. menjadi lebih cenderung ke arah strategik, planning, Hmm. sama Ya kalau karena gini, eh, karena kita punya semua hmm, toolsnya ya, artinya kalaupun teman-teman nih misalnya, oh ya sekarang sekarang sudah juga lagi tren tuh yang namanya solopreneur ya, hmm, dengan banyaknya engine yang siap membantu kita, hmm, itu kita akan lebih suka menggunakan diri sendiri dibanding kita menggunakan orang lain. Karena apa tadi? Ya harga jual kita semakin rendah gitu ya. Walaupun kita belinya juga rendah, tapi sementara kebutuhan kita atau company juga kan nggak bisa turun. Artinya hmm, kita harus mencari cost seminimal mungkin kita kurangi costnya. hmm, hmm, Kalaupun misalnya saya membutuhkan orang gitu ya, saya butuhkan orang yang untuk bisa take care of semuanya, taking of semuanya misalnya dia juga bisa bantu kita untuk bikin untuk mendevelop caption dengan ChatGPT, dia bisa bantu kita untuk milih-milih desain-desain di Canva, hmm, tinggal edit sedikit gitu kan, atau hmm, hmm, pakai hmm. CapCut segala macam. Saya satu orang cukup butuh bisa satu orang aja dan saya bayarnya Ya, nggak mahal, gitu ya. Jadi artinya gini, sekarang kecenderungannya kita tuh lebih mengandalkan, saya sebagai sebagai praktisi lebih mengandalkan engine dibanding orang.
Dulu mungkin saya masih nggak orang gitu. Kalau saya nyari, aduh siapa ya copywriting yang bagus. Sekarang saya nggak nyari copywriting yang bagus. Ah udahlah, kalau lo nggak bisa, gue bikin sendiri aja pakai selesai gitu kan. Hmm. Pakai ChatGPT gitu. Jadi kita cenderung sekarang ini lebih mengandalkan menggunakan engine. Kalau engine nggak bisa atau kita nggak ada waktu untuk ngurusin engine ini, baru kita pakai orang. Gitu. Hmm. Itu persaingannya emang akan ke sana dan harga itu luar biasa. Harga itu memang ya agak karena tadi skill skill yang dimiliki itu sama banyak yang punya gitu ya. Saya saya ikut bergabung di salah satu grup Hmm. FB gitu ya. Ketika saya blast satu pekerjaan itu yang inbox dia itu bisa puluhan orang dengan Hmm. pekerjaan yang sangat murah padahal menurut saya untuk klien. Tapi banyak banget yang kepengen. Coba bayangin kalau misalnya kita tipe orang yang memanfaatkan ya oportunis kondisi seperti itu, mungkin saya akan tawar habis-habisan gitu ya. Hmm. Jadi ya kondisinya udah seperti itulah di lapangan itu. Iya, iya. Oke, Cak. Terima kasih banyak. Waktunya nggak terasa nih, udah cukup lengkap. Terima kasih, Cak Apong. Ya, siap. Terima kasih sekali waktunya. Terima kasih. Saya yakin sobat-sobat MKR juga akan mendapatkan insight yang bermanfaat mengenai digital marketing. Harapan saya nanti kita bisa ada sesi berikutnya ya, membahas lebih Siap detail kalau ada mengenai boleh. Mungkin nanti digital bisa marketing. kita bahas beberapa hal-hal yang lagi Ya, rame yang lagi misalnya itu tren bisa ya. kita bahas. Hmm. Ya, gitu. Oke, Cak. Terima kasih Terima kasih Mas waktunya. Fajar. Sampai ketemu lagi. Ya, Inspirasimu, inspirasi kita. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.